Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak marah setelah mendengar suara menghina. Seolah-olah ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia melihat orang yang telah berbicara. Itu adalah seorang pemuda yang mengeluarkan ki yang kuat, tapi hanya itu yang dia miliki. Pria muda ini sedikit lebih tinggi dari King Sui dan memiliki penampilan yang tampan dengan mata yang cerah. Namun, bentuk wajahnya sedikit tajam, memberikan perasaan dingin yang akan menghentikan semua makhluk hidup mendekat. King Sui memperhitungkan bahwa ini seharusnya menjadi salah satu jenius yang bangga di klan Yu. Dia bahkan lebih kuat dari Yu Sixuan dan memiliki kekuatan sekitar 1 miliar kekuatan Dao. Ada beberapa orang dari berbagai usia di sampingnya. Dia berjalan ke arah Yu Dinghe dan istrinya, tersenyum, "Halo Paman ke-6, Bibi ke-6. Jianming, kamu sudah datang." Yu Dinghe balas tersenyum dan berkata dengan nada tenang. Yu Sixuan memandang Yu Jianming dengan ekspresi tidak senang. "Jika Anda memasang front kuat, Anda akhirnya akan menangis nanti." Kata-kata Yu Sixuan sangat tidak jelas. Tidak ada yang tahu siapa yang dia bicarakan. Rasanya seolah-olah dia sedang berbicara tentang King Sui, tetapi juga sepertinya dia sedang berbicara tentang Yu Jianming. Yu Jianming memandang Yu Sixuan. "Sixuan, kamu sudah kembali." King Sui, izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Ini adalah putra paman tertua saya, Yu Jianming." Yu Sixuan berkata pada King Sui. Yu Jianming merasa tidak nyaman. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengatakan bahwa Yu Sixuan dan King Sui berhubungan baik satu sama lain dan dia tidak memperhatikan sepupunya. Yu Sixuan juga merasa tidak senang. Tidak menunjukkan rasa hormat kepada temannya sama dengan tidak menunjukkan rasa hormat pada dirinya sendiri. Jadi mengapa dia masih menunjukkan rasa hormat pada pihak lain? Selain itu, Yu Jianming juga muncul dengan acuh tak acuh terhadap Yu Dinghe dan istrinya. Meskipun dia terlihat sangat sopan, Yu Dinghe masih berbicara dengan King Sui. Untuk Yu Jianming menyela dan pilihan kata-katanya juga tidak menyenangkan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan paman dan bibi ke-6. Yu Dinghe adalah orang yang acuh tak acuh dan jarang ikut campur dalam urusan klan Yu. Dia adalah orang yang baik dan tidak pernah menganiaya, bahkan orang-orang di bawahnya juga tidak membawa beban apapun. Jika orang yang bekerja untuknya memiliki masalah dan pergi mencarinya, dia akan selalu membantu mereka. Yu Dinghe tidak memperjuangkan apapun di klan Yu, dan tidak ada orang yang memandangnya sebagai musuh. Dia juga tidak berpartisipasi dalam apapun, kecuali sesuatu yang besar terjadi pada klan Yu. Dia tidak akan pernah terlibat dalam perselisihan internal di klan. Dia tidak tertarik pada siapa yang akan menjadi kepala klan. Dia juga tidak tertarik untuk menjadi kepala klan. "Halo, saya King Sui, seorang tabib." King Sui dengan tenang memperkenalkan dirinya. "Saya yakin Anda pernah mengatakan bahwa Anda sangat yakin dengan keterampilan medis Anda." Yu Jianming tersenyum. Namun, siapapun tahu bahwa senyum Yu Jianming mengejeknya. Penampilannya yang menghina ketika melihat King Sui seperti bagaimana seorang jutawan memandang seorang pengemis, seolah-olah pengemis itu mengatakan bahwa dia kaya hanya karena dia memiliki $10 untuknya. Itu adalah penghinaan, perasaan superior, percaya bahwa dia di atas orang lain. "Ya, itu bagus. Sebenarnya sangat bagus." King Sui menjawab. Jawaban King Sui mengejutkan Yu Jianming. Siapa yang akan membalas seperti ini? Sekalipun keterampilan medis seseorang hebat, mereka harus tetap rendah hati. Namun, Yu Jianming tidak memikirkan nadanya sendiri ketika dia berbicara sebelumnya. Ini adalah tampilan superioritas, di mana seseorang hanya bisa melihat orang lain tidak menghormati dirinya sendiri, tetapi buta terhadap bagaimana dia memperlakukan orang lain.
Oh, benarkah? Lalu penyakit apa yang bisa kamu sembuhkan? Yu Jianming bertanya lebih jauh. Saya bisa menyembuhkan segala jenis penyakit mulai dari kecacatan, gangguan mental hingga keterbelakangan. Saya belum pernah menemukan penyakit yang tidak dapat saya obati. King Sui berkata dengan serius. Yu Sixuan tidak bisa menahan tawanya. Kata-kata King Sui secara tidak langsung menyebut Yu Jianming cacat atau mengatakan bahwa dia memiliki kekurangan mental. Ketidaktahuan orang tidak takut, sampai kau membual tanpa malu-malu di usia yang begitu muda. Jika bukan karena Sixuan mengundangmu ke sini sendiri, aku akan mengusirmu sekarang. Yu Jianming mempertahankan senyumannya, tapi senyuman itu sendiri sangat dingin. Sejujurnya, jika bukan karena Sixuan adalah temanku, aku tidak akan datang ke sini sejak awal. King Sui menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi yang sangat kecewa. Kamu mendekati kematian. Tempat ini bukanlah tempat bagimu untuk berperilaku dengan kekejaman seperti itu. Seorang pria paruh baya di sebelah Yu Jianming tiba-tiba berlari ke arah King Sui dengan kecepatan kilat. Dia mengayunkan tangannya ke arah King Sui, jelas ingin mengambil nyawanya. Demi reputasinya, Yu Jianming tidak dapat melakukan apapun sendiri. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk bawahannya. Dia hanya bisa mengklaim bahwa dia tidak bisa mengendalikan bawahannya dan masalah ini akan berakhir. King Sui merasa ini mengganggu dan dengan mengulurkan tangannya dengan santai, meraih pergelangan tangan pria itu. Pria itu ingin menampar King Sui, jadi King Sui hanya meraih pergelangan tangannya dan memutarnya. Siu, kraak, suara tajam yang membuat kepala seseorang mati rasa terdengar. King Sui tidak menahan dan telah mematahkan pergelangan tangan pria itu. Bukan karena King Sui tidak menunjukkan hormat pada Yu Sixuan, justru sebaliknya. Orang-orang ini tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Semua orang terdiam. King Sui sangat kejam, luar biasa. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani bertindak begitu arogan di klan Yu kita. Pada saat itu, suara keras dan serangkaian langkah kaki terdengar. Ekspresi Yu Sixuan berubah. King Sui, paman tertua saya dan yang lainnya ada di sini. King Sui menggosok kepalanya saat dia melihat lebih dari 10 orang yang menuju ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah pria paruh baya dewasa dengan rambut seputih salju di cambangnya. Ini tidak membuatnya tampak tua, tapi malah memberinya watak yang tak terlukiskan. Pria ini adalah paman tertua Yu Sixuan, kepala klan Yu Clan saat ini. Kakak tertua. Kakak keenam juga ada di sini. Yu Dingshan menyapa dengan tenang. Saat ini, King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Yu. Dia hanya memiliki pendapat bagus tentang Yu Sixuan dan orang tuanya. Cara Yu Clan memperlakukan tamunya sangat menarik. Sixuan, sepertinya aku harus pergi. King Sui tidak ingin mempersulit Yu Sixuan. King Sui, aku akan pergi denganmu. Yu Sixuan menggertakkan giginya. Sixuan, Yu Dingshan tiba-tiba berteriak. Yu Sixuan menoleh untuk melihat Yu Dingshan. Paman tertua, apakah ada masalah? Bersiaplah. Saya telah menetapkan pengaturan pernikahan Anda. Ini dengan tuan muda ketiga Liu Clan. Bersiaplah untuk menikah dalam waktu 3 hari. Yu Dingshan berkata sepihak. Yu Sixuan gemetar, wajahnya pucat. Begitulah yang terjadi pada anggota klan besar. Meskipun klan memberi Anda banyak keuntungan, mereka juga membuat Anda juga kehilangan banyak, terutama pernikahan mereka. Sebagian besar keputusan dibuat dengan pengembangan klan sebagai tujuan. Paman tertua, aku mendengar bahwa akan ada pertempuran yang akan datang antara klan Liu dan klan Yu. Jika Liu Clan kalah, Yu Sixuan berkata hati-hati. Mungkin masih ada beberapa hari sebelum pertarungan. Tuan muda ketiga Liu bersikeras bahwa pernikahan harus diselesaikan dalam beberapa hari ini sebelum pertarungan. Klan Liu telah datang dan mendiskusikan ini dengan kami. Tidak peduli apa, Anda adalah anggota klan Liu. Sixuan, Anda juga harus tahu bahwa klan Yu kami bukanlah yang terkuat di kota Pelangi Azure, dan kami masih harus mengambil isyarat dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan tugas klan. Bersiaplah.
Yu Sixuan sekarang merasa seolah-olah seluruh dunia telah menjadi kosong dan linglung. Pada saat itu, Yu Dinghe berkata, "Kakak tertua, tuan muda ketiga dari klan Liu itu sudah lumpuh. Saya pikir lebih baik Sixuan tidak menikah dengannya. Kakak keenam, aku tahu Sixuan akan dirugikan, tapi ini adalah kesempatan bagus bagi klan Yu dan klan Liu untuk bergabung. Anda tahu bahwa klan Yu selalu ingin melakukan kami selama ini." Yu Dingshan tidak terburu-buru untuk menunjukkan amarahnya dan menjelaskan dengan tenang. "Haha, apakah begini untuk klan besar? Mengapa saya merasa kondisinya lebih buruk daripada klan biasa? Apa perbedaan antara ini dan menjual putri Anda sendiri? Aku juga merasa malu untukmu. Kepala klan ini benar-benar putus asa. Untuk berpikir orang sepertimu bisa menjadi kepala klan. Saya ingin tahu apakah Anda punya anak perempuan. Mengapa Anda tidak menikahi putri Anda?" King Sui berkata, merasa tidak senang saat melihat ekspresi Yu Sixuan yang benar-benar kecewa. "Haha, apakah begini untuk klan besar? Mengapa saya merasa kondisinya lebih buruk daripada klan biasa? Apa perbedaan antara ini dan menjual putri Anda sendiri? Aku juga merasa malu untukmu. Kepala klan ini benar-benar putus asa. Untuk berpikir orang sepertimu bisa menjadi kepala klan. Saya ingin tahu apakah Anda punya anak perempuan. Mengapa Anda tidak menikahi putri Anda?" King Sui berkata, merasa tidak senang saat melihat ekspresi Yu Sixuan yang benar-benar kecewa. Kata-kata King Sui telah menyebabkan wajah Yu Dingshan berubah total dan ekspresinya yang bersahabat tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang tajam. "Mengunci King Sui, kamu mendekati kematian." Tidak ada satu klan besar yang bisa mentolerir apa yang dikatakan King Sui sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah penghinaan yang terang-terangan. Pada saat ini, seorang lelaki tua telah mengambil tindakan, menampar jejak telapak tangan ke arah King Sui. Serangan ini mungkin tampak biasa saja, tetapi King Sui bisa merasakan kehebatan menakutkan di baliknya. Itu bahkan lebih kuat dari kemampuan Yu Dinghe. Beng! Meskipun serangan itu membuat King Sui terbang mundur, dia tidak terluka. Dia memandang pria tua ini, "Saya tidak ingin membuat musuh, tapi saya harap kalian tidak berlebihan. Dia tidak cocok untukku. Anda mungkin percaya bahwa saya tidak memiliki siapapun yang mendukung saya, tetapi jika saya mengambil tindakan terhadap klan Yu Anda tidak akan dapat menangkis saya." Kata-kata King Sui benar-benar di luar harapan Yu Dingshan dan mengejutkannya. Dia kemudian melihat King Sui tiba-tiba bergerak ke arah lelaki tua itu. "Saya akan membiarkan Anda melihat berapa banyak gerakan yang bisa ditangani lelaki tua ini. Segel berlian Buddha, segel kebijaksanaan Buddha. Buddha Bright Seal." King Sui menabrak titik akupuntur Sansong orang tua itu di dadanya dengan memukul kerbau melalui gunung. Puff! Orang tua itu menyemburkan seteguk darah dan terpaksa mundur. Namun, King Sui terus maju, melakukan combo terus-menerus dengan gerakan pembersihan titik akupunturnya. Selama serangannya, dia bahkan menggunakan Gouging Strike dan tangan penangkap naga. Orang tua itu tidak bisa menyerang sejak King Sui bergerak. Aktivitas Qi-nya ditekan sepenuhnya dan dia tidak dapat mengedarkan Qi-nya. Ketika King Sui kembali ke sisi Yu Sixuan, lelaki tua itu sudah pingsan. Organ dalam dan saluran meridiannya telah mengalami luka dengan derajat yang berbeda-beda. Dia sudah lumpuh. Sebelumnya, setiap gerakan lelaki tua itu adalah gerakan membunuh, dan King Sui telah menunjukkan kelonggaran untuk tidak membunuhnya. Ini membuat hati Yu Dingshan naik roller coaster. Bagi seseorang yang semuda ini memiliki kekuatan seperti itu, kejeniusan Yu Clan bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengannya. Selain itu, dia tahu bahwa Yu Sixuan 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan sekarang jauh lebih kuat dari putranya yang berbakat. Mungkinkah juga karena pemuda ini? Jika King Sui mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang mendukungnya sekarang, tidak mungkin Yu Dingshan akan mempercayainya. Dia mungkin bukan satu-satunya. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya juga.
Pengaruh yang jauh lebih kuat dari klan Yu, mereka tidak akan mampu memelihara ahli muda seperti itu, apalagi klan Yu mereka. Kepala klan Yu, karena Sixuan, aku tidak ingin membuat musuh keluar dari klan Yu. Tempat ini hanya persinggahan untukku dan aku mungkin akan segera pergi. Saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal di sini. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Kata-kata King Sui penuh dengan keyakinan. Dia tidak peduli dengan Azure Rainbow City, juga tidak tertarik untuk terlibat. Melalui satu pesan, dia telah mengungkapkan bahwa dia menempatkan dirinya di atas kota pelangi Azure dan satu-satunya alasan dia ada di sini adalah karena Yu Sixuan. Sebagai kepala klan, terutama klan seperti klan Yu, untuk tetap menikahkan Yu Sixuan dengan tuan muda ketiga Liu dalam situasi seperti itu berarti Yu Dingshan adalah orang yang pantang menyerah. Ini juga mengapa King Sui berani melakukan ini. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Yu Dingshan melemparkan pertanyaan itu kembali ke King Sui. Terlepas dari hubungan Anda dengan Sixuan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya adalah seorang tabib. Saya dapat membantu Anda untuk memperlakukan seseorang. Selama orang itu tidak mati, saya akan dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Aku akan tinggal di kota pelangi Azure untuk sementara waktu. Tidak perlu terburu-buru memutuskan untuk siapa berobat. Bagaimana menurut Anda? King Sui melamar. Saya tahu bahwa Anda meragukan keterampilan medis saya. Oleh karena itu, saya punya ide agar Anda bisa mencobanya sekarang. Anda bisa mencari seseorang yang terluka atau melukai seseorang sekarang. Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama orang itu masih memiliki nafas yang tersisa. King Sui memperhitungkan bahwa Yu Dingshan masih ragu-ragu. Yu Dingshan tersenyum, kamu tampak sangat tulus. Kemudian Anda bisa merawat Penatua Kiao. King Sui secara alami tidak memiliki masalah dengan ini. Lukanya terlalu ringan. Apakah Anda ingin menambahkan lebih banyak? Wajah Yu Dingshan berkedut dan dia dengan cepat berkata, tidak perlu itu. Saya tahu bahwa Penatua Kiao pada dasarnya lumpuh dan tidak ada cara untuk pulih. Siapapun tahu bahwa Penatua Kiao telah sepenuhnya dinonaktifkan. Bahkan jika dia tidak akan mati, pada dasarnya dia adalah orang mati yang berjalan. Oleh karena itu, jika King Sui dapat merawatnya, maka dia pasti akan menjadi eksistensi yang dapat mencengangkan seluruh kota pelangi Azure. Begitulah adanya. Banyak tabib yang cakap hanya memiliki sedikit kesempatan dan memang memiliki kesempatan untuk merawat seorang ahli. Bahkan jika mereka memperlakukan orang biasa, mereka tidak akan mendapat perhatian. Bagaimanapun, pasiennya hanyalah orang biasa dan tidak ada yang akan mempercayai mereka. Mereka hanya akan berpikir bahwa orang-orang ini baru saja memulai rumor. Penatua Kiao sudah bangun dan dia sepertinya tidak menyimpan dendam terhadap King Sui. Dia sudah bertambah tua dan bisa melihat semuanya dengan baik. Bukannya dia tidak mengira bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi, tetapi dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli sampai ke keadaan seperti itu oleh seorang pemuda. Terlebih lagi, dia tidak bisa membalas sama sekali. Keheranan Yu Dingshan tak terlukiskan. Itu karena serangan King Sui telah sepenuhnya menggulingkan pengakuannya. Ini pasti gerakan khas dari beberapa pengaruh di kedalaman 9 benua dunia. Bagaimanapun, King Sui mampu mengalahkan Penatua Kiao sejauh yang terakhir tidak dapat membalas, meskipun ada celah 3 kali lipat dalam kemampuan mereka. Kekuatan macam apa ini? Setelah menyaksikan King Sui memukuli Penatua Kiao, Yu Dingshan tidak lagi berani menyakiti King Sui. Bahkan jika King Sui berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali, Yu Dingshan tidak akan berani menyentuhnya. Ini mirip dengan bagaimana dalam kehidupan King Sui sebelumnya, seorang hakim tidak akan berani melakukan apapun kepada anak wali kota. King Sui mengambil jarum emasnya dan menggunakan 5 elemen Qi, kekuatan kelahiran kembali, kemahirannya dalam keterampilan atribut kayu, serta keterampilan lainnya. Keterampilan medis King Sui saat ini hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan istilah ilahi. Setelah sekitar 1 jam, King Sui menarik jarumnya. Meskipun Penatua Kiao tidak akan dapat segera pulih ke keadaan semula,
Semua orang tahu bahwa dia bahkan tidak terlihat terluka parah saat ini. Dia akan bisa pulih setelah istirahat sebentar. Apalagi, tidak butuh waktu lama. Ini sekali lagi mengejutkan semua orang, termasuk Yu Dingshan. Dia tampak seperti baru saja melihat sesuatu yang menakjubkan. Kepala klan Yu, kali ini aku hanya keluar untuk mendapatkan pengalaman keterampilan medisku. Oleh karena itu, saya akan menyiapkan ruang medis di kota Pelangi Azure. Anda bisa memperkenalkan pasien. Saya akan menyerahkan kesempatan ini kepada Anda. Terserah Anda apakah Anda dapat memegangnya atau tidak. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Wajah Yu Dingshan memerah. Ini adalah kesempatan besar dan dia tahu itu dengan baik. Dia berkata dengan gembira, "Terima kasih, Tuan. Silakan masuk. Aku akan menyiapkan pesta untuk menyambutmu. Saya harus mencari tempat untuk mendirikan aula medis saya hari ini. Mungkin hari lain." King Sui dengan sopan menolak. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Meskipun klan Yu kami bukanlah klan yang hebat, kami masih dapat menyediakan tempat bagi Anda untuk mendirikan balai pengobatan. Saya harap Anda tidak akan menolak kami dan menganggapnya sebagai pembayaran kami. Ucap Yu Dingshan dengan cepat. King Sui tidak melakukan apapun meskipun karakter Yu Dingshan. Ini adalah sifat manusia. King Sui bisa merasakan bahwa setidaknya, kepala Yu Clan setidaknya tidak terlalu buruk. Karena itu, dia memutuskan untuk memberi klan Yu kesempatan. Adapun Yu Sixuan, King Sui tahu bahwa di masa depan, seluruh klan Yu akan naik beberapa tingkat karena dia. King Sui tidak menolak dan pergi bersama Yu Sixuan menuju aula Yu Clan. Wajah Yu Jianming sekarang memerah, tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi King Sui. Dia adalah orang yang sombong dan tidak bisa terbiasa dengan perubahan ini secara tiba-tiba. King Sui tidak berencana melakukan apapun dengan klan Yu. Dia tahu bahwa klan Yu memiliki keterbatasan besar dan di masa depan, Yu Sixuan akan menjadi orang yang mencapai ketinggian terbesar. Selain Yu Sixuan, orang lain itu adalah ayahnya. Orang yang tenang dan tampaknya acuh tak acuh ini akan mendapatkan pencapaian terbesar di klan Yu. Sangat disayangkan Yu Dinghe tidak memiliki niat untuk memperjuangkan posisi kepala klan. Dia lebih seperti burung bangau yang liar dan tenang. Penatua Kiao memandang ke arah King Sui seolah-olah dia sedang melihat dewa. Dia tahu tentang luka-lukanya sendiri dan merasa sangat sedih. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat pulih, tetapi dalam waktu singkat itu, dia telah turun ke neraka dan kemudian merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Baginya, ini adalah pengalaman hebat dalam hidupnya. Pengalaman ini bahkan akan memberinya banyak manfaat. Tuan King, kami telah menyinggungmu sebelumnya. Tolong maafkan saya. Saya akan minum cangkir ini untuk menunjukkan ketulusan saya. Silakan merasa bebas dan nyaman di sini. Yu Jianming mengambil cangkir anggurnya dan kemudian meminumnya. King Sui tidak menyangka bahwa Yu Jianming adalah pria yang fleksibel juga. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia bisa mengerti. Tidak peduli betapa bangganya Yu Jianming, sangat normal bagi Yu Jianming untuk membungkuk ketika ayahnya dan klannya melakukannya. King Sui tidak membuatnya sulit. Banyak budaya di sini diterapkan dengan cara yang sama. Kami semua pemuda, tidak perlu sungkan. Anda adalah kakak laki-laki Sixuan dan harus melindungi saudara perempuan Anda. Saya memiliki seorang saudara perempuan juga dan dia diperlakukan seperti seorang putri di rumah. Semua orang di keluarga menyayanginya dan siapapun yang berani membiarkannya merasa dirugikan harus membayar 100 kali lebih banyak. King Sui tertawa. Yu Jianming semakin tersipu dan mengangguk. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Saya salah sebelumnya dan telah disihir. Yu Jianming sebenarnya telah memperlakukan Yu Sixuan dengan sangat baik di masa lalu, dan memang benar bahwa Yu Sixuan diperlakukan seperti seorang putri di klan Yu. Sejak Yu Dingshan menjadi kepala klan, banyak hal telah berubah. Ekspresi Yu Dingshan sedikit kaku. Dia tahu apa yang ingin dikatakan King Sui dengan kata-katanya dan tahu mengapa ini terjadi. Oleh karena itu, dia angkat bicara,
kami sebenarnya tidak berencana membiarkan Siksuan menikah. Ini hanya tindakan sementara. King Sui tidak berencana untuk membuktikan apapun. Dia percaya bahwa mereka harus tahu apa arti kata-katanya dan dengan demikian tidak mengatakan lebih jauh. King Sui dan Yu Siksuan membutuhkan waktu, dan di masa depan semuanya akan diselesaikan. Setelah makan, Yu Dingshan mempersilakan Yu Jianming membawa King Sui melihat suatu tempat. Setelah King Sui membagikan persyaratannya, Yu Dingshan segera menyebutkan sebuah tempat. Yu Siksuan juga mengatakan bahwa tempat itu tidak buruk dan mereka bisa pergi untuk melihatnya. Ini adalah jalan terbesar di kota Pelangi Asure dan klan Yu memiliki sejumlah rumah bangsawan di sepanjang jalan ini. Klan Yu adalah klan besar di kota Pelangi Asure dan dianggap memiliki reputasi baik. Sebab, mereka punya cukup banyak aset di sepanjang jalan terbesar itu. Jalan ini lebarnya beberapa ratus meter dan panjangnya lebih dari 10.000 li. Meskipun jalannya datar dan lurus, orang tidak bisa melihat ujung jalan. Ada terlalu banyak rumah bangsawan yang dibangun di kedua sisi jalan. Sangat normal bagi klan besar di kota ini untuk memiliki cukup banyak aset dan istana di sini. Tuan King, ini tempatnya. Coba lihat dan lihat apakah Anda puas dengan itu. Yu Jianming membawa King Sui dan Yu Siksuan ke sebuah manor. Ini adalah salah satu tempat paling makmur dan King Sui tahu bahwa istana ini sangat besar. Namun, tempat ini lebih diatur, dibagi menjadi 3 halaman besar, dengan bangunan di halaman belakang menjadi yang terbesar. Ada banyak fasilitas gedung dan setiap gedung memiliki 3 tingkat. Lumayan. Saya puas, sangat puas. King Sui tersenyum dan berkata, tempat ini masih baru dan sangat bersih. Mereka harus menyuruh orang sering membersihkan tempat itu. Yu Jianming menyerahkan akta kepemilikan tempat tersebut kepada King Sui. Kota Pelangi Asure milik domain Biru Utara. Tempat ini berbeda dengan benua lain. Benua lain juga memiliki negara, tetapi tempat ini memiliki domain. Sebuah domain jauh lebih besar dari sebuah negara, dan ukuran sebuah domain bahkan bisa sebanding dengan benua yang lebih kecil. Ini menunjukkan seberapa besar benua Haohan, dan seberapa besar domain lautan bintang 9 benua. Kota Pelangi Asure hanyalah sebuah kota di kota Pelangi Asure. Dia tidak tahu berapa banyak kota di Northern Blue Domain. Yu Jianming pergi. Yu Siksuan tersenyum dan menatap King Sui, berkata, terima kasih. King Sui tersenyum, mengapa berterima kasih padaku? Anda juga melihatnya. Saya tidak nyaman di rumah dan itulah mengapa saya pergi. Orang-orang di rumah terlalu berhati dingin. Yu Siksuan berkata, sedikit kecewa. Orang tuamu sangat baik kepadamu, tapi terkadang, begitulah caranya terlahir di klan yang hebat. Setidaknya, begitulah bagi banyak orang. Anda bisa menikmati hidup yang baik, unggul dalam segala aspek, dan juga kuat. Bagaimanapun, surga sangatlah adil. Akan selalu ada satu hal yang tidak berjalan dengan baik untuk Anda. Kalau tidak, itu tidak adil. King Sui tersenyum dan berkata, itu masuk akal. Tapi apakah tidak ada orang yang memiliki segalanya dalam hidup mereka, dan semuanya baik-baik saja untuknya? Manusia tidak akan pernah merasa puas. Ada ungkapan dari mana saya berasal. Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang memiliki segalanya. Terlebih lagi, manusia itu indah karena mereka memiliki kekurangan. Hanya dengan kekurangan yang ada harapan. Jika seseorang berdiri di puncak, memiliki semua yang mereka inginkan, maka orang tersebut kemungkinan besar akan cepat muak dengan banyak hal. Mereka bahkan bisa mengalami depresi, bunuh diri, atau tidak lagi merasakan harapan apapun dalam hidup dan tidak mengejar apapun. Rasanya seolah-olah Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini dan semua orang tampak seperti semut dan binatang buas. Anda tidak akan pernah merasa memiliki. Itu terlalu menakutkan. Yu Siksuan berkata dengan tidak percaya. Beberapa orang sebenarnya sangat dekat dengan ini. Misalnya, orang-orang yang menjalani gaya hidup boros dan ceroboh seperti ahli terkuat di suatu daerah.
Mereka menjalani hidup mereka tanpa kekurangan uang dan wanita, dapat berhubungan seks dengan siapapun yang mereka inginkan, mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Orang-orang ini masih memiliki tujuan, oleh karena itu, mereka masih memiliki banyak hal untuk dikejar dalam hidup. Misalnya, menjadi ahli terhebat di 2 tempat. Ngomong-ngomong, apakah Anda suka menjalani kehidupan mewah, menyerah pada kesenangan? Kamu salah jalan. Kaulah yang menyukai gaya hidup seperti itu. Yu Sixuan cemberut, mengungkapkan sisi lucunya. Itu adalah sesuatu yang sulit didapat. Aku suka. King Sui tersenyum dan berkata, kamu semakin buruk dari hari ke hari. Baiklah, mari kita pergi dan melihat bagaimana kita akan menyiapkan restoran kita dan Imperial Cuisine Hall. Yu Sixuan tersenyum dan menilai daerah itu. Tempat ini agak jauh dari kediaman utama Yu Clan. Sebelumnya, mereka telah terbang ke sini dengan binatang iblis dan butuh waktu lama. Jaraknya sekitar 2000 meter atau lebih. Setelah mengamati setiap detail tempat itu, King Sui merasa bahwa segera, dia akan dapat membuka aula masakan kekaisaran untuk bisnis. Dia sudah menyiapkan banyak hal di alam Valet Jade Immortal. Sementara itu, dia juga pergi ke toko obat terdekat untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa rak dari dunia spesialnya. Sejak dia baru mulai, dia tidak berencana untuk membuatnya terlalu besar. Yu Sixuan, di sisi lain, menuntut salah satu bangunan menjadi restoran. Orang-orang yang pergi bersama Yu Sixuan semuanya sudah berada di kota Pelangi Azure. Bagi mereka, itu sama seperti bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, Yu Sixuan merasa bahwa dia mungkin masih perlu membuat beberapa perubahan pada tempat ini dan menambahkan beberapa dekorasi sederhana padanya, sehingga dia bisa membuatnya terlihat sedekat mungkin dengan bagaimana restoran Jade Fragrant sebelumnya terlihat. Kali ini, Yu Sixuan cukup senang. Lagi pula, membuka restoran di Azure Rainbow City berarti dia lebih dekat dengan rumahnya. Selain itu, sejak dia kembali kali ini, beberapa perubahan telah terjadi dalam pikirannya. Sekarang, tujuannya adalah menjadi lebih kuat. Jika tidak, klannya akan selamanya diperlakukan sebagai peralatan. King Sui menolak beberapa bantuan yang ingin diberikan klan Yu kepadanya dengan sopan. Restoran itu akan dibuka setelah 3 hari dari sekarang. 3 hari sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk mempersiapkan segalanya. Sejak insiden yang melibatkan klan Yu, Yu Sixuan tampaknya telah mengalami sedikit perubahan. Dia menjadi jauh lebih ramah pada King Sui. Dia juga terlihat jauh lebih dewasa secara keseluruhan sebagai pribadi. Sekarang, dia bahkan memiliki temperamen baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah perasaan mandiri. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk balai masakan kekaisaran King Sui. Karena itu, dia berhasil menyiapkan semuanya dalam setengah hari. Meskipun itu mungkin masalahnya, King Sui tidak berencana untuk memulai bisnisnya lebih awal dari Yu Sixuan. Sebagai gantinya, dia bermaksud membuka aula begitu Yu Sixuan memulai bisnis restorannya. 3 hari setelah itu, restoran Yu Sixuan dibuka. Mereka bekerja keras selama 3 hari. Meski ada tempat yang bisa diimprovisasi, mereka tetap ngotot membukanya. Kali ini, orang-orang dari klan Yu datang untuk mendukungnya. Tidak hanya klan Yu, tetapi banyak klan lain juga bergabung. Bagaimanapun, klan Yu adalah klan aristokrat, masih banyak orang yang ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. King Sui tidak tinggal di luar untuk membantu Yu Sixuan menyapa pelanggan. Dia tidak begitu familiar dengan tempat ini. Selain itu, ada orang-orang dari klan Yu yang menyapa para pengunjung. Orang-orang dari Liu Clan ada di sini. Untuk saat ini, King Sui tidak ada hubungannya. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang mengatakan itu. Hanya setelah orang itu menyebutkannya, King Sui ingat. Turnamen pertempuran antara klan Yu dan klan Liu akan berlangsung 2 hari dari sekarang. Jadi, besok akan menjadi hari ketika tuan muda ketiga Liu akan menikah dengan Yu Sixuan. Lihat itu tuan muda ketiga Liu.
Bukankah dia seharusnya lumpuh? Meski dia lumpuh, bukan berarti dia tidak bisa keluar. Selain itu, dapatkah kamu yakin bahwa dia benar-benar lumpuh? Benar-benar sampah. Sungguh sia-sia bahwa Nona Yu harus dimanfaatkan oleh sampah semacam ini. Kakak ketiga, bicaralah lebih lembut. Jangan biarkan orang-orang Liu Clan mendengar apa yang Anda katakan. Menurutmu berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Rekannya mengingatkannya. Di antara kelompok orang yang datang, King Sui melihat pemimpin mereka dan dia adalah seorang pria parubaya. Ada sekelompok orang dengan sosok besar dan berotot di belakangnya. Pemandangan ini sangat kontras ketika King Sui melihat pria muda pucat di samping pria parubaya. Ini adalah sejenis kepucatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit. King Sui bisa tahu sejak dia adalah seorang alkemis. Penyakitnya berasal dari dia melakukan hubungan seks yang berlebihan. Saudara Liu, kamu datang. Yu Dinghe tersenyum pada pria itu dan berkata. Pada saat yang sama, dia juga memberi isyarat agar dia masuk. Paman He, bagaimana kabarmu? Pemuda itu tersenyum saat dia menyapa Yu Dinghe. Tianrong, Anda tidak harus datang jika Anda merasa tidak enak badan. Yu Dinghe tersenyum dan berkata, wajah Liu Tianrong tampak tidak wajar. Kali ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan juga klannya. Meskipun Yu Dinghe mungkin terdengar seperti dia prihatin dengan Liu Tianrong dengan mengatakan itu, dia sebenarnya hanya mengejeknya. Liu Tianrong kesal karena Yu Dinghe tidak hanya menghina dia secara pribadi, dia bahkan menghina klan Liu Tianrong. Paman He, aku baik-baik saja sekarang. Semua yang didengar di luar hanyalah rumor. Di mana Suster Suan? Saya ingin berbicara dengannya. Liu Tianrong mengungkapkan senyuman yang kuat. Yu Dinghe tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berbicara dengan santai, Saudara Liu, silakan masuk. Putri saya baru saja memulai bisnis kecilnya sendiri. Terima kasih, Saudara Liu, karena datang untuk menunjukkan dukungan Anda. Pandangan nakal melintas di mata Liu Tianrong. Saya akan memastikan bahwa saya mempermainkan putri Anda sebanyak yang saya inginkan besok. Saya akan melihat apakah Anda masih bisa begitu sombong setelah itu. Dia berpikir diam-diam. Jauh di lubuk hatinya, orang-orang dari klan Liu merasa sangat kesal. Namun, mereka juga tidak ingin merusak semuanya hanya karena ini. Sebenarnya, Yu Dinghe hanya bisa dianggap sebagai orang luar di klan Yu. Dia tidak dapat membuat keputusan untuk semua hal yang terjadi di klan. Dia juga orang dengan ambisi paling kecil di antara saudara-saudara Yu Clan, sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang berguna di sekitarnya. Berpikir sampai saat ini, Liu Tianrong tersenyum dan masuk. Pada saat ini, Yu Sixuan kebetulan mengatur tempat duduk untuk pelanggan. Liu Tianrong melihat Yu Sixuan segera setelah dia masuk. Dia tidak dapat menyembunyikan keserakahan di matanya saat dia mendekatinya, Sister Suan. Dia memanggil. Yu Sixuan tidak dapat menyembunyikan rasa jijik terhadap pria ini di matanya. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, Tuan muda ketiga Liu, kamu tidak perlu datang jika kamu sedang tidak enak badan. King Sui tersenyum saat dia melihat dari samping. Sebelumnya, Yu Dinghe baru saja menyebutkan hal yang persis sama. Dia hanya tidak terdengar setajam Yu Sixuan. Tubuhku baik-baik saja. Ini pulih sepenuhnya segera setelah saya melihat Anda. Liu Tianrong tidak marah karena itu. Kamu mungkin baik-baik saja, tapi ada hal-hal yang masih perlu aku lakukan. Yu Sixuan berjalan menuju King Sui segera setelah dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Sekali lagi, Liu Tianrong tidak berhasil menyembunyikan pandangan jahat di matanya. Dia mengikuti Yu Sixuan dan ketika dia melihat Yu Sixuan duduk di samping King Sui, dia juga mencari tempat dan duduk. Tuan, Anda tampaknya sangat dekat dengan Suaner. Saya akan menikah dengan Suaner besok, pastikan untuk menghadiri pernikahan kami. Liu Tianrong memandang King Sui dan berkata sambil tersenyum. King Sui tersenyum. Awalnya, dia mengharapkan bajingan sombong itu memperingatkannya untuk menjauh dari Yu Sixuan. Namun, yang mengejutkan,
dia benar-benar memutuskan untuk menanggapi dengan metode semacam ini. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Saya memang sangat dekat dengan Suaner." King Sui berhenti mengatakan apapun setelah itu. Ekspresi Liu Tianrong terlihat sangat jelek. Dia berpikir, apakah dia mencoba mengejeknya dengan ini? Atau mungkinkah dia tidak pernah memperhatikan dia? Tidak ada yang berani memprovokasi tuan muda ketiga Liu di seluruh kota Pelangi Azure. Tiba-tiba, ki ganas bisa dirasakan keluar dari tubuh Liu Tianrong. Dia memandang King Sui dan berteriak, "Keluar dari sini dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Atau, kamu akan berada dalam masalah besar." Yu Sixuan memandang Liu Tianrong dengan tatapan menyedihkan. Ya, itu harus menjadi tampilan yang berasal dari rasa kasihan. King Sui tidak marah sama sekali. Dia melihat Yu Sixuan terlebih dahulu sebelum berkata kepada Liu Tianrong, "Saya seorang ahli medis, saya dapat memastikan dengan Anda sekarang bahwa benda kecil di tubuh Anda itu benar-benar lumpuh. Menikah dengan Yu Sixuan tidak akan mengubah apapun." Yu Sixuan menatap King Sui dengan marah. Sementara itu, wajah Liu Tianrong menjadi lebih pucat. Kemarahan yang intens bisa dirasakan keluar dari dirinya. Dia segera merentangkan tangannya dan mencoba meraih leher King Sui. "Bocah, kamu menggali kuburanmu sendiri. Klan Yu tidak cukup kuat untuk melindungimu." Saat King Sui melihat tangan yang mendekatinya, dia bisa merasakan sedikit kekuatan darinya. Namun, itu hanya kekuatan kecil. King Sui segera mengulurkan tinjunya. Beng! Tuan muda ketiga Liu terlempar dan terjatuh di pintu masuk seperti anjing mati. Ada banyak orang di pintu masuk. Fakta bahwa tuan muda ketiga Liu tampak seperti anjing mati masih mengejutkan banyak orang di sekitarnya. Ini adalah kota Pelangi Azure. Tuan muda ketiga Liu mungkin tidak kuat, tetapi tidak ada yang benar-benar punya nyali untuk memukulinya seperti itu. Dalam sekejap, banyak orang mulai berkerumun di sekitar area tersebut. Mereka penasaran ingin melihat siapa sebenarnya itu. Sangat memuaskan melihatnya dipukuli. Segera, semua orang sudah tahu siapa yang menyerang tuan muda ketiga Liu. Tuan muda ketiga Liu tidak kehilangan kesadaran karenanya. Wajahnya pucat saat dia melihat King Sui dengan ekspresi kebencian. Sekarang, pria paruh baya dari sebelumnya bersama dengan sekelompok orang sudah muncul di sebelah tuan muda ketiga Liu. Seorang pria yang agak tua menopang tuan muda ketiga Liu dengan tangannya. "Paman ketiga, bunuh dia. Aku ingin dia mati." Tuan muda ketiga Liu berkata dengan suaranya yang serak. Dia terdengar penuh kebencian saat dia mengatakannya. "Dia akan mati." Pria itu berkata dengan dingin. Wajah Yu Dinghe terlihat sangat jelek. Dia melihat ke arah King Sui dan Yu Sixuan dengan pandangan prihatin. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini. Sebaliknya, dia berjalan ke arah mereka. Ini karena dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. "Suaner, Tuan King." Meskipun Yu Dinghe tidak mengatakan apa-apa dengan kalimat pendek itu, jauh di lubuk hatinya, King Sui tahu bahwa dia memanggil King Sui sudah menjadi caranya menawarkan bantuan. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, Paman. Orang seperti ini pantas diberi pelajaran. Karena mereka telah memutuskan untuk bermain-main dengannya, dia mungkin juga menjadi besar." King Sui tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Yu Dinghe. Yu Dinghe tidak tahu seberapa kuat tepatnya King Sui. Namun, ketika dia melihat Yu Dingshan memperlakukannya seperti dewa dan ketika dia memukuli Qiao Lao, dia tahu bahwa King Sui bukanlah orang biasa. Siapapun akan bisa mengatakan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa, atau lebih tepatnya, cara dia menghadapi musuhnya sangat menakutkan. King Sui berdiri dan perlahan berjalan menuju pria parubaya. "Saya tidak peduli siapa Anda. Saya memulai bisnis saya di sini dan ketika saya melakukannya, saya tidak menghargai ketika seseorang mencoba menimbulkan masalah. Hahaha, ini adalah hal terlucu yang pernah saya dengar selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuatku bingung." Pria paruh baya itu menjadi sangat marah hingga dia mulai tertawa.
Tuan muda ketiga Liu sudah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika klan Liu harus ditekan hanya oleh seorang pemuda, klan Liu pasti akan kehilangan wajah mereka sepenuhnya. King Sui ingin menjadikan kota Pelangi Azure sebagai yayasannya. Dia berharap di masa depan, dia bisa perlahan-lahan mengembangkan dirinya di seluruh wilayah Biru Utara. Azure Rainbow City tidak menakutkan. Baik itu klan Yu atau klan Liu, bahkan jika kedua klan itu bekerja sama, King Sui juga tidak akan takut pada mereka. Mereka tidak cukup kuat. King Sui memiliki pengetahuan kasar tentang domain Biru Utara. Dari seluruh domain, kota Pelangi Azure dianggap sebagai salah satu kota terlemah. Ini juga yang membuat King Sui memutuskan untuk menetap di kota Pelangi Azure. Dia tidak perlu terburu-buru dan dengan demikian, dia bisa memastikan bahwa dia membangun fondasi yang stabil di sini. Kamu akan berhenti menganggapnya lucu dalam beberapa saat. Meskipun kota Pelangi Azure mungkin bukan kota terlemah di domain Biru Utara, kota itu sudah berada di peringkat paling bawah. Bahkan jika Liu Clan adalah eksistensi terkuat di Azure Rainbow City, masih banyak di atasmu yang bisa menginjakmu sampai mati. Apalagi kota Pelangi Azure tidak dibuat oleh klan Anda sendiri. Apa yang harus Anda pamerkan? Terkadang, mungkin tidak ada lagi kesempatan kedua bahkan jika Anda menyesali apa yang Anda lakukan. Saat itu, Anda mungkin tidak tahu bagaimana Anda mati. King Sui memandang pria paruh baya itu dan berkata sambil mempertahankan nada tenangnya dari sebelumnya. Ekspresi pria paruh baya berubah. Meskipun dia tidak tumbuh menjadi takut pada orang lain, dia masih membeku karena terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada hal-hal yang lebih baik dipercaya daripada mengabaikannya. Liu Clan telah berjalan dengan lancar terlalu lama. Ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang sudah terlalu lama makmur, akan tiba saatnya keberuntungannya akan habis. Setelah menempuh jalan mereka dengan begitu mulus begitu lama, mereka akhirnya akan menemukan beberapa kemalangan. Kamu bisa memperlakukannya seperti aku mencoba menakutimu. Baik itu klan aristokrat, Anda harus tetap memiliki prinsip sendiri. Jika seseorang selalu berjalan di malam hari, akan ada saatnya dia bertemu dengan hantu. Jika pikiran seseorang berada di tempat yang benar, mereka akan mengikuti dan menjadi lancar. Begitu seseorang memiliki ki yang lancar, dia akan dapat tetap hidup untuk waktu yang lama. Tuan muda ketiga dari Liu Clan adalah sampah. Jika seluruh Liu Clan mengalami kecelakaan serius, semua karena sampah seperti dia, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kalian akan menyesalinya saat itu. King Sui berbalik pada saat dia selesai berbicara. Untuk sesaat, pria paruh baya itu berada dalam situasi yang sulit dan tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia memiliki perasaan yang sangat aneh bahwa bocah ini mungkin bisa membunuhnya sampai dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali dari kematian. Rasanya terlalu nyata. Paman ketiga, jangan takut padanya. Siapa dia? Bunuh dia. Aku ingin dia mati. Pada saat ini, tuan muda ketiga Liu berteriak dengan keras. Katakan sekali lagi jika kamu berani. Aku akan segera mengubahmu menjadi orang mati. King Sui memelototi tuan muda ketiga Liu. Begitu mata tuan muda ketiga Liu dan King Sui bertemu, dia segera gemetar. Namun, ketika dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya semua menatapnya, kesombongannya kembali. Dia adalah tuan muda ketiga dari Liu Clan. Dia tidak pernah takut siapapun di kota Pelangi Azure. Seolah-olah bocah yang belum dewasa seperti dia akan berani menentang klan Liu. Dia berpikir sendiri, aku ingin kamu mati. Kamu harus mati. Dasar bajingan kecil. Anda berani memukul saya. Yu Sixuan, kamu jalang. Aku akan menangkapmu hidup-hidup hari ini dan mempermainkanmu sampai mati. Tuan muda ketiga Liu berteriak dengan nada galak. Dia telah sangat mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya. Pertama-tama, dia sudah menjadi orang yang sombong dan egois. Seolah insiden yang melibatkan dia dan klan Yu tidak cukup membuatnya malu, dia bahkan dipukuli seperti anjing mati sebelumnya.
Ini menyebabkan dia mulai mengalihkan semua kebenciannya ke King Sui dan Yu Sixuan. Ini karena King Sui dibawa ke sini oleh Yu Sixuan secara pribadi. King Sui hanya menjentikkan jarinya dan sumpit di atas meja langsung ditembakkan ke arah Tuan Muda Liu dan menusuk melewati tenggorokannya. Tuan Muda ketiga Liu meletakkan tangannya di lehernya sendiri sambil membuka mulutnya dan membuat suara "wu-wu". Segera, dia jatuh ke tanah dan mati. Lingkungan sekitar sangat sunyi sampai-sampai bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Seseorang dari klan Liu terbunuh. Bahkan jika orang yang meninggal adalah sampah dan banyak orang berniat untuk membunuhnya, dia tetaplah orang dari klan Liu. Selain itu, dia bukan anggota klan Liu biasa, tetapi putra ketiga dari kepala klan. Di seberang kota pelangi Azure, Liu Clan sudah bisa dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas. Pria parubaya, yang juga paman ketiga dari Tuan Muda ketiga Liu memandang King Sui dengan marah dan berkata, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Liu akan mengizinkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Aku akan membiarkan siapapun yang mencoba membunuhku mati lebih dulu. Saya telah menahan sebelumnya karena saya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika Anda masih bersikeras melawan saya bahkan setelah itu, saya akan dengan senang hati menerima tantangan Anda." King Sui tersenyum dan menatap pria paruh baya itu. "Jika kita tidak menemukan solusi untuk hal-hal yang terjadi hari ini, Liu Clan tidak akan lagi bisa berdiri teguh di Azure Rainbow City. Tolong izinkan saya bertarung dengan Anda untuk keadilan klan saya." Pria bermarga Liu berkata kepada King Sui dengan suara serius, "Kamu tidak cukup kuat untuk menjadi lawanku. Meskipun Anda memiliki kekuatan yang layak, saya pikir akan lebih baik jika Anda tidak melakukan apapun terhadap saya. Jika tidak, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri." King Sui menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika aku bukan lawanmu, aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu melakukan apa yang kamu suka. Saya adalah anggota klan Liu." Pria paruh baya itu perlahan menghunus pedangnya. Ketika King Sui mendengar orang itu menyebutkan hal bahwa dia adalah orang dari klan Liu, dia tidak bisa tidak merasakan semacam kekaguman terhadap pria ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Tidak peduli apakah dia orang baik atau jahat, dia adalah orang yang menimbang tanggung jawabnya dengan serius. Sungguh sia-sia dia dilahirkan di klan seperti ini. "Lakukan. Aku tidak akan membunuhmu. Beritahu klan Liu tentang setiap hal yang terjadi hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi setelah itu, saya akan menerimanya." Pria itu mulai bergerak. Dia mengacungkan pedang panjang di tangannya. Pedang itu seperti pelangi. Itu membawa kilatan cahaya bersamanya dan memancarkan semacam energi yang mengintimidasi. Pedang itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pedang Swift yang pernah dilihat King Sui di masa lalu. Namun, itu tidak terlihat seperti pedang Swift yang dimiliki seorang pembunuh bayaran. Paman ketiga dari Tuan Muda ketiga Liu memiliki posisi yang cukup tinggi di klan Liu. Kekuatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Yu Dinghe. Yang terpenting, kemampuannya dalam pertarungan sebenarnya sangat mengesankan. Pria ini telah memelihara pengetahuannya tentang keterampilan pedang selama bertahun-tahun. King Sui tidak mundur tetapi malah maju ke depan. Karena niatnya adalah untuk menakut-nakuti lawannya, dia mungkin juga menggunakan cara yang paling langsung untuk menghadapinya. Tangan penangkap naga. Sebelum lawan tiba di depannya, King Sui sudah berhasil menangkap lawan dengan tangan penangkap naganya. Lawan menjadi pusing sebentar. Segera, King Sui dengan cepat mendekatkan dirinya ke pria paruh baya dan melepaskan segel cahaya Buddha secara bersamaan. King Sui mengulurkan tangannya dan menangkap pedang panjang itu. Dia kemudian menggunakan bagian belakang pedang dan menusuknya ke titik acupointai yang milik pria paruh baya itu. Tentu saja, dia mengendalikan kekuatannya saat dia melakukannya. Jika tidak, lawan akan langsung mati. Setelah itu, dia memutar lengannya dan segera, ujung tajam pedang itu sudah mengarah ke tenggorokan pria paruh baya itu. Seutas darah segar menetes dari lukanya.
King Sui hanya perlu maju 1 inci lagi dan tenggorokan pria itu akan patah. Kamu tidak cocok melawanku. King Sui menyarungkan pedang dan melemparkannya kembali ke pria itu. Orang-orang di sekitarnya membuka mata mereka lebar-lebar. Sepertinya bola mata mereka bisa rontok kapan saja. Mereka kagum dengan apa yang mereka lihat. Dalam hal kekuatan, guru besar ketiga Liu berada di kelompok teratas di seluruh kota Pelangi Azure. Satu batch sudah terdiri dari jumlah yang signifikan. Ini bisa berkisar dari 1000, 10.000 hingga bahkan mungkin lebih dari 100.000. Namun, mengingat bahwa populasi kota Pelangi Azure melebihi jumlah populasi negara dalam inkarnasi sebelumnya berkali-kali, ini dianggap sebagai rasio yang sangat kecil. Namun, seorang pejuang ahli seperti dia benar-benar mengalami situasi di mana dia benar-benar dikuasai. Siapapun tahu bahwa King Sui tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh guru besar ketiga Liu. Dari mana sebenarnya pemuda ini berasal? Sekarang, banyak orang sudah mulai bertanya-tanya tentang asal-usul pemuda ini. Sementara itu, King Sui juga mengetahui bahwa di masa depan, dia tidak hanya harus membuka Imperial Cuisine Hall, tetapi dia juga harus mengintimidasi orang lain dengan membungkus dirinya dengan kulit harimau. Namun, untuk melakukannya, itu juga akan membutuhkannya untuk memiliki sejumlah kekuatan. Sepertinya sekarang, sangat sedikit orang yang bisa membungkus diri dengan kulit harimau yang lebih kuat darinya. Faktanya, King Sui sudah bisa menganggap dirinya sebagai pembungkus kulit harimau profesional sekarang. Grandmaster ketiga Liu gemetar saat dia mengambil alih pedang panjang yang membuatnya terkenal. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa hatinya telah hancur. Cara berpikir yang dulu dia miliki sepanjang hidupnya telah hancur total. Jika King Sui benar-benar telah mengeluarkan dukungan yang kuat di belakangnya, Grandmaster ketiga Liu akan sepenuhnya menyerahkan dirinya kepadanya. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Beginilah cara dunia 9 benua bekerja. Terkadang, jika seseorang masih bisa menyerahkan diri, itu berarti situasinya masih dapat diterima dan belum berkembang hingga tidak ada jalan untuk mundur. Grandmaster ketiga Liu juga memikirkan hari ketika klan Liu akan menyerah sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi hari ini. Di masa lalu, meskipun dia memiliki perasaan bahwa karakter seperti monster itu ada, dia dulu berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan mereka seumur hidupnya. Namun, hal-hal yang terjadi hari ini membuktikan bahwa dia salah. Dia sangat kesal karenanya. Terima kasih telah menahan. Bisakah saya pergi sekarang? Grandmaster ketiga Liu tampak agak terganggu ketika dia mengatakannya. Tentu saja, jangan ragu untuk melakukannya. King Sui kembali setelah dia selesai berbicara. Grandmaster ketiga Liu mengambil tubuh tuan muda ketiga Liu dan pergi bersama yang lainnya. Semuanya terus berjalan seperti biasa. Namun, suasana di sekitar sini menjadi jauh lebih berat. Tidak lagi terasa sesantai sebelumnya. Sementara itu, beberapa orang juga datang untuk mencoba mengetahui King Sui. Namun, mayoritas orang tidak melakukannya. Ini tindakan yang sangat berisiko. Jika klan Liu akan meletakkan tangan mereka pada pemuda ini, membangun hubungan dengan King Sui sekarang akan berarti menyinggung klan Liu. Jadi, cukup berisiko melakukan ini sekarang. Tidak hanya berisiko, mereka bahkan terancam kehilangan akal. Bagaimanapun, jumlah kekuatan yang dilepaskan King Sui bukanlah kekuatan biasa. King Sui bisa saja mengabaikan orang-orang ini. Sejujurnya, King Sui juga tidak pernah mengandalkan situasi seperti ini untuk membuat namanya menjadi terkenal. King Sui mengusir orang-orang yang datang untuk menjalin hubungan dengannya. Dia tidak menunjukkan niat ingin mengenal mereka. Yu Sixuan merasa sangat tenang dan bahagia pada saat bersamaan. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan King Sui. Dia juga telah mengembangkan semacam ketergantungan pada King Sui. Yu Dinghai agak gugup, tetapi dengan keadaan saat ini, dia mungkin kehabisan pilihan. Dia tidak punya pilihan selain menaruh keyakinannya pada pemuda ini.
Yu Clan telah memutuskan untuk memiliki hubungan yang mengakar dengan pemuda ini. Mereka menggunakan bahan-bahan unik dari King Sui. Itu adalah restoran, dan meminum anggur akan membutuhkan makanan juga. Faktanya, makanan bahkan lebih penting daripada anggur saja. Di antara orang-orang yang datang kali ini, meskipun tidak satupun dari mereka adalah orang-orang dari klan teratas, banyak yang datang masih merupakan orang-orang dengan status dan reputasi yang cukup tinggi. Dengan demikian, mereka tetap bisa membantu restoran tersebut untuk menyebarkan namanya. Orang-orang yang datang kali ini bisa memuaskan selera mereka. Anggurnya terasa enak. Mereka semua dari koleksi King Sui di alam Valet Jade Immortal. Saat ini, ruang di dalam alam itu terlalu besar. King Sui bisa memasukkan banyak anggur ke dalamnya. Dia telah mengumpulkan terlalu banyak. Ketika orang-orang mulai makan, aroma makanan menyebar jauh dan menarik banyak orang datang ke sini. Bahkan bagian luar restoran itu dikelilingi oleh orang-orang. Mereka tahu bahwa restoran tersebut memulai bisnisnya dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk makan dan minum secara gratis. Beberapa saat kemudian, seluruh restoran menjadi ramai oleh orang-orang. Namun, ada beberapa meja di dekat pintu masuk. Ada hidangan dan anggur di setiap meja untuk dicicipi orang secara gratis. Tak lama kemudian, orang sudah membentuk antrian panjang di luar restoran. Mereka menyesal tidak datang ke sini lebih awal. Kalau tidak, mereka bisa mengisi perut mereka hari ini. King Sui tidak pergi untuk memasak makanan. Siapapun yang memasak makanannya, akan sama asalkan ada bahannya. Dia tidak khawatir orang-orang akan belajar atau menelitinya. Mustahil bagi mereka untuk mendapatkan bahan-bahannya. Di dunia 9 benua, restoran terkenal cenderung memiliki bahan dan resep unik mereka sendiri. Saat ini, dia sedang memikirkan hal-hal tentang klan Liu. Dia tidak tahu apakah Liu Clan akan datang. Jika mereka benar-benar muncul, dengan cara apa mereka menunjukkan diri mereka. Namun, King Sui tahu bahwa klan Liu pasti akan muncul, mereka bahkan mungkin muncul hari ini. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Suasana restoran ketika dibuka sangat bagus dan sebagai hasilnya, itu menghilangkan tekanan yang dirasakan dari sebelumnya ketika tuan muda ketiga Liu terbunuh. Inilah tepatnya bagaimana dunia 9 benua yang berfokus terutama pada para pejuang bekerja. Seseorang baru saja meninggal sebelumnya, namun sepertinya tidak ada yang terjadi. Restoran buka seperti biasa, orang masih minum anggur. Hingga saat setengah sore berlalu, barulah sekelompok orang datang ke restoran tersebut. Orang-orang dari klan Liu, sekitar puluhan orang datang. Masing-masing dari mereka adalah pejuang ahli. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria tua. Dari penampilannya, dia terlihat cukup tua. Ekspresi wajah semua orang terlihat sangat tidak sedap dipandang. Mereka tampak begitu muram hingga seolah-olah akan berkeringat. Mereka semua kagum dengan betapa populernya restoran itu. Di saat yang sama, mereka juga terlihat ngiler ketika melihat hidangan panas yang disajikan. Namun, mereka tidak datang ke sini untuk menikmati makanan. Orang tua yang memimpin kelompok itu tidak banyak bicara, tapi pria paruh baya di belakangnya berteriak ke sekitarnya. Liu Clan mencoba untuk membereskan barang-barang mereka. Jika setiap orang tidak ada hubungannya, tolong bubarkan diri Anda. Antrian panjang orang, yang pada awalnya mengantri, tersebar sekaligus. Lelucon apa? Jika mereka membuat marah klan Liu, mereka akan segera dibantai di tempat. Tidak hanya itu, pria itu bahkan berteriak kepada orang-orang di restoran dan meminta mereka pergi. Meskipun pada saat itu, mereka hampir selesai dengan makanan mereka, jauh di lubuk hati, mereka masih akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi lawannya adalah Liu Clan, apalagi yang bisa mereka lakukan selain menahannya. Semua orang ini adalah orang-orang dengan status dan reputasi tinggi. Sayangnya, ketika mereka bertemu dengan klan Liu, mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Masih banyak orang lain, jadi tidak terlalu memalukan bagi mereka. Liu Clan tidak takut untuk menyinggung siapapun. Hanya dalam beberapa saat,
mereka membuat kesal banyak orang. Namun, bagi klan Liu, apa orang-orang ini? Jika mereka menjatuhkan instruksi apapun, orang-orang ini masih harus melakukan apa yang mereka katakan. King Sui dan Yu Sixuan keluar bersama dengan beberapa orang dari klan Yu. Restoran itu akhirnya dianggap sudah mulai menjalankan bisnisnya. King Sui kemudian melihat pria tua di depannya yang memimpin klan Liu. Tampaknya klan Liu telah membuat keputusan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.